Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Rubin Adhi Kurniawan dengan NIM 2161325 dari kelas D akan mempresentasikan terkait critical appraisal dari jurnal yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Kemoterapi pada Pasien Kanker Payudara di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Baik, pada soal nomor 1 bisa saya simpulkan jawabannya ya. Dikarenakan pada penelitian ini dinyatakan dengan jelas, yaitu untuk menentukan cost efektif dan efektivitas dari obat dalam pengobatan kanker payudara di RSPAD Gatot Subroto. Untuk penelitian ini mengevaluasi terkait biaya medis langsung seperti biaya obat, jasa dokter, jasa rawat inap, dan lain-lainnya, serta efektivitas obatnya, yaitu obatnya dikomparasikan antara terapi tunggal dari obat bondronat dibandingkan dengan terapi kombinasi yaitu obat doxorubicin dan paclitaxel. Dari jurnal penelitian ini didapatkan perspektif dari rumah sakit. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 bisa disimpulkan jawabannya yaitu ya. Karena pada penelitian ini memberikan deskripsi komprehensif mengenai dua alternatif pengobatan untuk pasien kanker payudara, yaitu pengobatan terapi tunggal, yaitu terapi bondronat, dan terapi kombinasi berupa doxorubicin dengan paclitaxel. Pada penelitian ini dilakukan di RSPAD Gatot Subroto selama tahun 2017 dan dengan pasien yang memenuhi kriteria inklusi berupa pasien yang didiagnosis kanker payudara dan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya, pasien itu diberikan kedua terapi yang dilakukan secara berurutan sebanyak 6 siklus, yang hasilnya diukur dari penurunan skala nyeri dan dari outcome biaya kliniknya. Baik, untuk pertanyaan nomor 3 bisa disimpulkan, yaitu jawabannya ya. Kita melihat efektivitas pengobatannya yang diukur berdasarkan penurunan skala nyeri, yaitu dari terapi obat tunggal bandronat dan kombinasi doxorubicin paclitaxel, di mana pada terapi tunggal pada 19 pasien didapatkan persentase sebesar 82,61% dan pada terapi kombinasi didapatkan pada 22 pasien 95,65%. Jadi bisa disimpulkan terapi kombinasi antara doxorubicin dan paclitaxel menjadi obat yang lebih efektif untuk penurunan skala nyeri pada pasien kanker payudara. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, apakah data dan outcome-nya dijelaskan lebih detail dan jenis outcome-nya apa? Bisa disimpulkan di sini jawabannya ya. Dikarenakan pada penelitian ini mengidentifikasi biaya langsung dan konsekuensinya, yang termasuk biaya langsung berikut seperti obat kemoterapi, obat tambahan, biaya total obat, pemeriksaan penunjang, jasa dokter, kamar, administrasi, biaya perawatan, dan total biaya pengobatannya. Selanjutnya untuk efektivitasnya, outcome-nya berupa penurunan tingkat nyeri yang bisa dilihat yaitu obat dari kombinasi doxorubicin paclitaxel memiliki outcome efektivitas penurunan nyeri yang lebih tinggi dibandingkan terapi tunggal dari bandronat ini. Baik, untuk pertanyaan nomor 5 bisa dikatakan ya, dikarenakan di sini sudah ada pengukuran dari biaya dan konsekuensinya, yang dimana biayanya sudah dirincikan secara jelas dari biaya obat kemoterapi sampai total biayanya, dan terdapat perbedaan yang signifikan dari obat kemoterapi, obat tambahan, dan biaya obat total sudah dihitung secara rinci dari perbedaan antara dua terapi obat ini, tetapi di sini belum adanya dari terlihat hari kerja yang hilang, data kehidupan yang diperoleh, kualitas hidup yang didapat. Di jurnal ini belum dijelaskan lebih rinci lagi. Tapi selain dari cost efektif dan dari outcome-nya, di sini sudah dijelaskan secara rinci.
Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 6 bisa disimpulkan jawabannya ya, dikarenakan pada jurnal ini dirincikan jenis biayanya apa-apa saja dan sudah jelas angka-angkanya dibandingkan. Baik, untuk pertanyaan nomor 7 bisa dikatakan tidak, dikarenakan biaya yang dipakai adalah biaya sewaktu itu, tidak disesuaikan dengan biaya yang akan datang atau biaya dari sebelumnya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 8 bisa dikatakan ya, dikarenakan jurnal ini membahas tentang selisih dua obat yang sudah dirincikan biayanya dan ada perhitungan acer dan icernya. Baik, untuk pertanyaan nomor 9 bisa dikatakan tidak karena di jurnal ini tidak membahas tentang ini. Baik, untuk pertanyaan terakhir nomor 10 bisa disimpulkan jawabannya ya, dikarenakan pada jurnal ini membandingkan ada perhitungan perbandingan antara rasio asyar dan icernya dan perbandingan selisih biayanya. Dan ditambah lagi di sini ada perbandingan dengan jurnal-jurnal sebelumnya dengan terapi-terapi yang lainnya.